Oke, ini ada baterai dari Smartfren, dan dimana baterai ini sudah ngedrop ya, ngedrop total. Biarpun kita cas selama 2 jam sampai penuh, kalau kita gunakan tidak sampai 10 menit habis. Dan kalau kita beli, ini harganya cukup mahal, mendingan kita pakai baterai bekas atau memanfaatkan baterai-baterai bekas yang ada di dekat kita ya. Nah, di sini ada baterai bekas HP Samsung, dimana HP Samsung ini mempunyai kapasitas 2500 mAh, dan di sini baterai bawaan 2000 mAh berjenis LiPo, dan ini Li-ion, beda jenis tapi masih bisa dipakai, dan ini masih normal. Apakah bisa kita gunakan untuk pengganti baterai dari bawaan Smartfren? Oke, kita coba ya. Di sini yang kita perlukan hanya BMS bagian atas ya, bukan dari baterai itu sendiri, tapi kita akan ambil BMS nya, lalu kita pasangkan ke baterai Li-ion ya, dari bawaan HP Samsung. Nah, caranya kita bisa lepas bagian stiker pengamannya ya. Ini stiker pengaman sekaligus sebagai penempatan merek. Nah, dari sini terlihat bahwa baterai ini LiPo ya. Perbedaan dari LiPo dan Li-ion adalah dari bentuk plastik atau pembungkus dari baterai itu sendiri. Kelihatan ya. Kita lepas dulu bagian BMS nya. Ingat, pemasangan jangan sampai terbalik posisi plus dan min. Sini dari HP itu sendiri, bagian plus ada di sebelah kanan dan bagian min ada sebelah kiri ya. Yang tengah-tengah ini ground. Kita bisa pakai dan juga tidak bisa, dan juga tidak dipakai juga tidak apa-apa. Yang penting ada plus dan min ya. Oke, kita lepas. Oke. Kita lepas bagian dari pelindung samping. Ini semacam karet, kita sobek aja. Dan untuk pelepasannya harap hati-hati ya, karena baterai LiPo mudah sekali konslet. Kalau plus minnya kita satukan mudah sekali konslet dan bisa fatal akibatnya ya. Meskipun ini baterai sudah drop, tapi masih menyimpan tegangan ya. Bisa langsung kembung atau juga bisa langsung terbakar. Jadi harap hati-hati kalau pemasangannya.
Oke, kita lepas bagian BMS. Oh ya, sebagai info aja ya, setiap baterai ada bagian yang dinamakan BMS, dan fungsinya BMS adalah untuk mengatur pengisian ya, supaya tidak overcharging, dan bisa cut off pada titik di bawah ya. Maksudnya kalau sudah di ambang baterai itu sudah habis, bisa cut off sendiri ya, bisa menyimpan sedikit tegangan biar baterai itu tidak freeze atau dalam posisi kosong. Oke. BMS itu sendiri singkatan dari Battery Management System. Nah, di sini pelan-pelan saja ya, kita agar tidak merusak dari baterai, supaya bisa dimanfaatkan untuk keperluan lain, seperti untuk menghidupkan lampu senter bisa, tapi untuk digunakan kembali ke HP biasanya sudah tidak mampu ya, sudah drop. Terlepas ya dari pelindungnya dan sudah nampak dari bagian BMS nya. Kita akan lepas. Ini tadi terlalu bersemangat sehingga patah satu ya, tapi tidak apa-apa. Dan cara melepasnya cukup kita tempelkan bagian sambungan BMS sama baterai dengan solder ya. Oke. Udah, ini sudah terlepas. Dan satunya lagi. Bentar, sampai terlepas sendiri ya. Oke, sudah terlepas. Panas, ini masih panas. Kita coba ukur baterai bawaannya. Terukur 3,79, tapi kondisi drop, dan ini sudah full. Kita ukur sama ya, 369. Ini yang masih normal. Kita cek ya dari BMS, dan di sini ada bagian power main dan power plus B. Ini bagian output, dan kalau dibalik ya, ini bagian B plus, B min, dan B plus itu artinya baterai, posisi pada penempatan baterai ya, dan ini pada posisi penempatan outputnya, beda jalur ya, jangan sampai salah penempatannya. Nah, di sini, nah ini, oke, kita bisa pasang. Kita cek dulu, jangan sampai terbalik, yang mana yang kutub positif dan negatif dari baterai. Bentar. Jadi yang sebelah kiri itu antara plus, dan sebelah kanan ini plus, kiri plus, dan sebelah kanan min. Kita cocokkan di sini. Ini bagian plus ya, berarti nah, benar pemasangannya gini ya. Oke,
Kita coba solder langsung gini ya. Oke, kita tambahkan sedikit timah. Oke, oke, kelihatan. Dan kita cek apakah BMS nya masih normal. Ini bagian plus yang benar plus, dan ini min. Oke, berarti pemasangan kita benar 3,21 yang dikeluarkan dari BMS dan isi dari baterai. Bentar. Oke, isi dari baterai itu sendiri dari 4,14. Nah, di sini peranan dari BMS ya. BMS untuk AB itu membutuhkan input. Nah, di sini ada tulisannya. Input yang masuk ke dalam AB itu 3,8 volt. Untuk charging voltasenya 4,35. Berarti yang diperlukan hanya 3,8 volt untuk melakukan tegangan ke dalam input mesin HP ya. Jangan lebih dari itu, nanti HP bisa konslet. 3,15. Di atas 3,8 BMS akan cut off sendiri, diturunkan untuk menstabilkan ke 3,8 lagi. Ini fungsi dari BMS. Maaf, ini tadi ada sedikit kendala pada waktu pemasangan. BMS yang tadi lepasan dari baterai yang lama ya, itu ada kapasitor atau maaf, ini ada resistor yang terlepas ya. Nah, di sini pantesan saya tadi mengalami kesulitan pada waktu pemasangan. Mungkin pada waktu pemasangan baterai ini ikut terlepas karena kepanasan, atau tadi pemasangannya kurang presisi atau gimana ya. Tadi tak cari kapasitornya sudah nggak ada, jadi terpaksa aku cari pengganti dari baterai lain ya, sama BMS nya ya, intinya sama tapi beda model. Nah, di sini aku gunakan dua kabel aja, hitam untuk min, merah untuk plus ya. Ini baterai yang sama tadi ya, dari copotan Samsung sama. Coba kita pasang, dan di sini sudah aku solder menggunakan timah. Bagian pin min dan pin plus tambahi tenol atau timah. Kita coba pasang langsung ya di bagian min. Ini aja. Sambungkan di bagian min. Oke, dan bagian plusnya. Ini sudah. Ini sudah ini ya. Dan tinggal kita pasangkan lagi. Bentar, ini agak sedikit nekan ya.
ternyata masih kurang masuk ya. Coba kita tutup casingnya, dan ternyata masih kurang masuk. Paksa sedikit. Ada sedikit celah ya. Nah, ini dari pemasangan BMS nya kita tekan aja. Oke, sudah. Nanti kita rapikan biar video tidak nunggu lama-lama ya. Coba kita hidupkan. Oke, nyala bosku. Sudah nyala. Dan coba kita tunggu apa bisa normal. Ini tadi yang rusak ya. Sebenarnya ini normal, cuma ada satu kapasitor, satu resistor yang sempat lepas. Oke, mantap bosku. Coba kita cas ya. Kita cas apakah bisa. Ternyata ngisi ya. Good, masuk ini ya. Dan ngisi. Oke, untuk modifan kali ini bisa berjalan lancar, dan tinggal kita rapikan ya. Ini sebenarnya presisi, cuma ada sedikit ganjalan mungkin sini. Yes. Oke, selamat mencoba di rumah ya. Semoga ini sebagai video bermanfaat bagi yang mengalami HP-nya ngedrop, dan kita bisa manfaatkan barang-barang bekas di sekitar kita. Ini seperti model baterai tanam, tidak bisa dengan mudah kita lepas, harus dengan solder. Oke, semoga bermanfaat, dan jangan lupa kasih saran di kolom komentar ya, agar video ini, agar channel ini bermanfaat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.